Musim baru belum sepenuhnya dimulai, namun gairah sudah menggelora di langit biru tanah Priangan. Seperti yang sudah-sudah, sebelum Liga 1 bergulir, Persib Bandung kembali menapaki panggung Piala Presiden 2025. Itu sebuah turnamen pramusim yang bukan sekadar ajang pemanasan, melainkan medan eksperimental dan penegasan arah. Piala Presiden adalah ruang, ia adalah waktu, dan ia adalah panggung di mana klub, supporter, pelatih, dan bahkan negara bertemu dalam tarian yang meski kadang kacau tetap menyimpan harmoni. Gelaran ini adalah semacam pameran tentang strategi baru, tentang regenerasi, tentang drama yang belum sempat ditulis, tapi yang paling penting, ia adalah pengingat bahwa sepak bola Indonesia tidak sekadar hidup dari hasil akhir, melainkan dari gairah yang tak pernah selesai disulut. Ada sesuatu yang menenangkan sekaligus menggairahkan dari sebuah turnamen pramusim. Ia bukan perang, tapi latihan menyusun barisan. Ia bukan klimaks, melainkan prolog. Namun justru di sanalah keindahannya, tatkala kita bisa melihat semua mulai dari titik nol. Piala Presiden hadir sebagai catatan awal dari setiap klub. Ia tak memberi piala bergengsi atau tiket ke Asia, tapi ia memberi ruang bagi pelatih untuk meraba-raba ide, bagi pemain muda untuk menantang nasib, dan bagi para supporter untuk bertanya akan jadi seperti apa kami musim ini. Salah satu hal yang paling menarik dari edisi 2025 ini adalah banyaknya wajah baru. Bukan hanya di level pemain, tapi juga pelatih dan bahkan konsep klub. Di balik setiap perekrutan ada ideologi. Di balik setiap transfer ada harapan yang dititipkan. Lihatlah bagaimana Persib Bandung datang dengan Patricio Matricardi dan Adam Prisbeck. Dua nama yang mungkin asing bagi penikmat sepak bola Indonesia, tapi bisa jadi akan jadi pujaan dalam waktu dekat. Lihat pula Sadil Ramdhani yang pulang kampung, membawa pengalaman dari Malaysia dan tekad untuk menjadi raja di negeri sendiri. Di balik deru sorakan, tersimpan pertanyaan besar. Bagaimana Boyan Hodak akan menata bidaknya? Akankah para wajah baru langsung dipercaya menari di atas rumput atau sekadar menunggu giliran dari bangku cadangan? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi kanvas taktik yang akan kita lukis bersama. Dan lawan pertama Persib bukanlah sembarangan tim. Mereka tamu dari Thailand, yaitu Port FC. Sebuah tim yang kuat secara teknis dan disiplin secara struktur. Port tim besar, memiliki para pemain timnas lintas negara. Mereka punya Irfan Fandi dari Singapura, Michael Valkesgaard asal Filipina, Bordin Pala bintang Thailand, serta jangan lupakan ex-kapten kita Asnawi Mangku Alam. Laga ini akan menjadi ujian awal atas visi baru Persib, yang kini dihiasi warna-warna segar dari para pemain anyar. Maka dari itu, kali ini, mari kita telusuri satu persatu, peran demi peran, pola demi pola yang hendak dimainkan Persib di partitur pertama Piala Presiden 2025. Persib Bandung kini memiliki skuad yang dalam dan fleksibel, buah dari aktivitas transfer yang penuh pertimbangan. Dengan kedatangan nama-nama seperti Sadil Ramdhani, Alfiandra Dewangga, Hamrah Hehanusa, Julio Cesar, Luciano Guecochea, kiper Adam Prisbeck, bek tangguh Patricio Matricardi, dan juga beberapa nama lain, Boyan memiliki banyak puzzle untuk disusun. Namun tak semua langsung dilempar ke medan laga. Boyan bukan pelatih yang gegabah. Ia pragmatis, penuh perhitungan, dan tahu pentingnya membangun kohesi. Mengingat lawan pertama adalah Port FC, Boyan ingin langsung tancap gas. Melawan klub luar negeri selalu penting untuk tim Indonesia, terlebih bagi Maung Bandung yang akan tampil di Asia musim depan. Kendati bersifat pramusim, Boyan akan memainkan formasi 4-2-3-1. Orang pertama yang paling krusial perannya adalah penjaga gawang, yang akan dipercaya pada kiper muda yang baru bergabung, Adam Prisbeck. Selain untuk menguji adaptasinya, Boyan juga ingin melihat kemampuannya dalam situasi tekanan. Dengan kemampuan shoot stopping yang eksplosif dan visi distribusi bola yang matang, Adam adalah penjaga gawang modern yang cocok untuk laga-laga penuh intensitas seperti melawan Port FC. Masuknya Adam juga menarik mengingat ia pemain asing termuda yang digaet kali ini. Ia usianya 25 tahun, sementara legiun asing lainnya semua berusia di atas 30 tahun lebih. Ketika kiper langsung nama anyar yang dimainkan, sisi kanan pertahanan kemungkinan masih milik muka lama. Hamrah Hehanusa adalah nama baru yang menjanjikan, tapi melawan Port FC kali ini, Hen-Hen lebih diunggulkan. Ia sudah hafal chemistry dan pemahaman terhadap sistem Boyan Hodak. Hen-Hen juga lebih defensif ketimbang Hamrah, dan itu dibutuhkan mengingat Port FC punya sayap cepat dan agresif. Artinya, Boyan ingin menjaga kestabilan di lini belakang. Ia tak mau jantung pertahanan dipermainkan oleh lawan asal Thailand.
Patricio Matricardi merupakan pemain terakhir yang digait Persib. Walau baru beberapa hari bergabung, kemungkinan akan langsung dimainkan. Pengalaman internasionalnya dibutuhkan untuk meredam striker baru Port FC, Mateus Pato, yang sudah hatam di Liga Indonesia. Di sisinya ada Julio Cesar sebagai penyeimbang yang memberikan keamanan dan kepemimpinan. Satu yang menjadi nilai tambah palang pintu asal Brazil adalah pengalamannya di Thailand. Ya, sebelumnya, Julio memperkuat Chiang Rai United. Dengan kata lain, Port FC bukan lawan baru untuk Julio Cesar. Uniknya, Port adalah klub pertama yang menjadi lawannya di Thailand. Kini bersama Persib, Port FC pula yang menjadi tim pertama yang akan ia hadapi. Dengan belum fitnya Rezaldi Hehanusa, Alvendra Dewangga akan dipilih ketimbang Zalnando. Alasannya sederhana, intensitas tinggi Port FC lebih cocok dihadapi pemain cepat seperti Dewangga. Ketika sisi kanan diisi Hen-Hen yang lebih menjaga kedalaman, Boyan mau sebelah kirinya lebih aktif dalam membantu serangan. Untuk itu peran Dewangga dibutuhkan. Selain cepat, ia punya keunggulan dalam umpan-umpan crossing. Bahkan sesekali ex-PSIS Semarang bisa mengeksekusi bola sendiri karena memiliki tendangan keras dan terukur. Duet di tengah tetap milik dua bintang musim lalu, Adam Ali serta kapten tim, Mark Klok. Mereka adalah jantung irama permainan Persib. Klok akan menjadi jangkar, sementara Adam Alis akan lebih banyak bertugas sebagai pembagi bola dari lini tengah. Inilah seniman yang ditunggu-tunggu. Dengan kaki kiri lembutnya, Luciano Goicoechea akan menjadi sumber kreativitas utama. Meskipun adaptasi masih berjalan, Piala Presiden adalah waktu yang ideal untuk melepas insting menyerangnya. Sadil Ramdhani kemungkinan akan langsung diturunkan, bukan hanya karena kualitasnya, tetapi juga karena dia sudah berpengalaman di berbagai level kompetisi. Selain itu, ia bisa menarik dua pemain lawan hanya dengan satu gocekan. Di sisi ini, dia adalah senjata pamungkas. Memainkan Sadil juga akan menjadi pelepas dahaga supporter tentang sejauh mana ia berkembang dari perantauan. Sadil yang lebih matang sudah dinantikan aksinya, dan ini menjadi keuntungan untuk Persib yang melawan tim luar negeri dengan skuad pengalaman internasional. Ketika Sadil melihat liuk di kanan, ada Beckham Putra yang eksplosivitasnya siap menghancurkan sisi kiri. Beckham juga sedang dalam percaya diri tinggi usai mendapat panggilan perdana timnas Indonesia. Ditambah dengan loyalitas, kecepatan, dan pengalaman di turnamen pramusim membuat Beckham tetap diunggulkan. Ramon Tanque adalah striker yang cerdas, tahu cara membuka ruang, dan bisa mengeksekusi peluang dari area sempit. Mengingat usia dan pengalaman di Asia Tenggara, Ramon kemungkinan besar lebih dulu mengisi starting line up ketimbang William yang lebih dulu bergabung. Susunan pemain ini adalah jawaban Persib tentang cara lawan bermain. Ya, Port FC punya gaya yang terstruktur. Mereka bukan tim yang mudah dikalahkan. Mereka bermain dengan sabar, namun tajam. Suka memainkan bola pendek dan bergerak cepat di sisi sayap. Boyan kemungkinan akan memulai dengan blok menengah. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu dalam untuk meminimalisir ruang antar lini yang bisa dimanfaatkan Port FC. Dengan Mark Klok dan Adam Ali sebagai poros ganda, Persib akan mencoba memutus sirkulasi bola lawan sejak lini tengah. Kunci dari taktik ini adalah kecepatan Beckham dan Sadil. Setiap kali bola direbut, Goicoechea akan langsung mengalirkannya ke sisi lapangan. Ramon sebagai ujung tombak bisa berperan ganda sebagai pemantul atau target man yang bisa memberi ruang untuk winger melakukan tusukan. Mereka tak datang karena trofi, mereka datang karena cinta yang tak pernah sempat dikalkulasi. Tapi jangan salah sangka, meskipun ini hanyalah turnamen pramusim, identitas tetap menjadi taruhan. Di sinilah klub akan menunjukkan kepada dunia, kami ingin dikenal sebagai apa. Apakah sebagai klub yang menyerang tanpa takut? Apakah sebagai klub yang membangun dari pemain muda? Apakah sebagai klub yang membela nilai-nilai daerahnya? Apakah sebagai klub yang menjual mimpi lewat selebritas? Bagi para pelatih, terutama Boyan Hodak yang 2 musim ini membawa Persib juara Liga, namun sekarang mendapati skuadnya berubah total, turnamen ini layaknya laboratorium. Ia mungkin akan mencoba formasi baru. Segala hal yang mustahil dilakukan saat Liga sudah berjalan, bisa dicoba di sini. Tapi di sisi lain, ini juga panggung validasi. Apakah pemain asing baru memang sesuai ekspektasi? Apakah pemain muda siap bersaing? Apakah sistem pertahanan solid? Semua pertanyaan itu tak bisa ditunda sampai Liga dimulai. Dan karena Piala Presiden disiarkan, disaksikan, dan didiskusikan, maka tekanan itu nyata adanya. Tidak ada ruang untuk terlalu bermain-main, karena dalam sepak bola Indonesia, semua pertandingan, bahkan yang tak penting sekalipun, selalu dianggap penting.
Kontrak bermain dipertaruhkan, nasib pelatih dipertaruhkan di sini, di Piala Presiden. Ajang ini juga selalu menjadi alat uji lain. Seberapa sehat kita sebagai ekosistem? Apakah turnamen ini dijalankan secara fair? Apakah wasit bisa bersikap adil? Apakah klub kecil diperlakukan setara dengan klub besar? Karena sepak bola Indonesia tak pernah netral. Selalu ada narasi, selalu ada konsumsi.